وصحبه أجمعين أما بعد. وقال المصنف العلماء الذين كتبت أموالهم بهذا الكتاب المبارك حفظهم الله ورحمهم الله ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. باب صلاة الجماعة إلى قوله والسنة في المتابعة. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang syarat-syarat sahnya salat berjamaah yang ada 11 itu. Maka pada pertemuan kali ini masih sedikit lanjutan dari bab salat berjamaah, yaitu di antara sunnah di dalam berjamaah itu adalah kemarin syarat-syaratnya yang 11. Ini di antara sunnahnya salat berjamaah adalah an yata'akhkhara fi'lul ma'mum an fi'lil imam wal akmal minhu an yata'akhkhara ibtida'u fi'lil ma'mum an jami'i harakatil imam wa yataqaddam ala faraghihi la yashra' hatta yasil al imam li haqiqatil muntaqal ilaih. Jadi sunnah yang sempurna ketika sholat berjamaah adalah makmum itu jangan bergerak sampai imam sempurna menuju ke rukun gerakan yang selanjutnya. Contoh, ketika makmum berdiri, ketika imam ruku Allahu Akbar, udah Allahu Akbar baru makmum bergerak. Allahu Akbar itu paling sempurna tuh. Tapi kalau dia bergerak sebelum imam sampai boleh, misal Allahu Akbar, dia ngikut boleh. Tapi yang lebih sempurna itu selesaikan dulu imamnya. Apalagi sujud tuh kan panjang tuh sujud. Mau berdiri dari sujud tuh, ya, dari rakaat ke-1 mau menuju rakaat kedua, atau habis tasyahud dari rakaat kedua mau ketiga, ya. Allahu Akbar baru makmum Allahu Akbar, itu paling sempurna. Tapi kalau dia tidak nunggu sampai selesai boleh. Nih contohnya sujud Allah, dia pun bangkit Allahu Akbar, Akbar boleh. Tapi yang paling sempurna tuh biar imam sampai selesai Akbar baru dia melakukan gerakan. Itu paling sempurna sunnahnya. Nah, makmum jangan mendahului imam. Berbarengan dengan imam aja jangan, ya, berbarengan dengan imam aja jangan, apalagi sampai mendahului imam. Orang kalau mendahului imam itu walaupun satu rukun kepalanya bisa diubah menjadi keledai, kata Rasulullah. Kalau 2 rukun mendahului imam sengaja tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, maka batal sholatnya. Nah, wa idza kana fil masjid, memang kalau berbarengan sama imam itu makruh kalau berbarengan. Kalau mendahului satu rukun, artinya imam belum ruku, dia ruku dulu, enggak batal solatnya, enggak. Cuman dia ada dapat ancaman dari Nabi, kepalanya bisa diubah jadi keledai. Kalau mendahului 2 rukun enggak, tanpa uzur bisa batal solatnya. Wa idza kana fil masjid fayuzadu syartun. Jika solat berjamaahnya di masjid, maka ditambah syarat bahwa yaitu alla yakuna, ditambah satu syarat, wa alla yakuna hunaka ha'il yamna' wusul al-ma'mum ila al-imam. Jadi kalau salat berjamaah jangan sampai ada penghalang yang dapat mencegah makmum itu untuk sampai kepada imam. Jangan sampai ada pencegah atau penghalang yang membuat makmum tidak bisa sampai kepada imam. Ai an yumkina lil ma'mum al-wusul ila al-imam walau bizwirarin wan 'itaf. Jadi artinya harus makmum itu bisa sampai ke imam walaupun harus dengan jalan mundur dan jalan miring. Maksudnya ini kan masjid nih.
Ini contoh gampang. Ini masjid, itu pintu. Karena ini masjid dan di luar itu juga masjid, teras itu kan termasuk masjid. Jadi makmum sholat di depan pintu ini boleh. Ini kan pintu nih, di depan pintu sini nih, sebelah situ boleh. Kenapa boleh? Karena dia masih bisa sampai ke imam, walaupun pintunya di tengah, dia masih bisa sampai ke imam karena pakai mundur, kan? Paham gak nih? Mundur. Nanti habis mundur kan dia geser, miring kan? Bisa menuju ke imam tuh bisa. Bisa dipahami gak nih? Saya ulangi. Jadi di antara sholat berjamaah tuh, kalau di masjid, ini sekarang kita bahas di masjid dulu. Kalau di masjid, mau di masjid atau di luar masjid, itu syaratnya makmum harus bisa sampai ke imam. Cuma kalau di masjid itu lebih ringan. Makmum itu disyaratkan dia harus bisa sampai ke imam, walaupun pakai mundur atau pakai miring. Sekarang maaf ente, coba ente keluar, baju hijau, ente keluar. Keluar ente berdiri di depan lemari es tuh. Lemari es depan. Maaf. Nah, orang kalau sholat di situ, ini masjid, itu masjid. Sah enggak dia sholat di situ? Di situ atau di depannya? Sah apa enggak? Sah. Kenapa sah? Karena dia masih bisa sampai ke imam. Walaupun dia kalau mau sampai ke imam harus mundur dulu, kemudian jalan miring baru ke sini. Tapi intinya bisa sampai ke imam. Sah enggak sholatnya? Sah. Tapi kalau posisinya itu bukan masjid, misalnya itu jalan, kan biasanya kalau sholat Jumat masjid tidak cukup, atau sholat Id masjid tidak cukup, biasanya kan di jalan tuh dikasih cat-cat tuh untuk soft. Nah, kalau itu posisinya bukan masjid tuh, yang dia di luar tuh bukan masjid, jalan misalnya, maka yang sholat di situ tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena dia kalau mau sampai ke imam harus mundur. Sedangkan orang kalau posisinya di luar masjid itu tidak boleh. Kalau dia mau sampai imam pakai mundur, tidak boleh. Itu khusus untuk masjid aja. Jadi kalau dia sholat di masjid, di situ sah. Kalau di luar masjid, di mana posisinya? Maksimal di pintu tuh. Ente mundur sedikit, maaf, mundur. Tuh di situ tempatnya. Itu maksimal di situ. Karena kalau dia maju dikit, dia harus sampai ke imam pakai mundur, enggak boleh. Kalau situ kan masih bisa sampai ke imam tuh. Geser dikit langsung maju, enggak perlu pakai mundur. Itu kalau itu bukan masjid. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Nah, itu kalau bukan masjid, di situ posisi maksimalnya. Tapi kalau dia masih sama-sama masjid, posisi maksimalnya paling depan adalah sejajar dengan sop pertama. Berarti mana sop pertama? Sejajar dengan ini. Sampailah di situ. Yang penting posisinya di situ tuh masih masuk masjid. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh dia maju daripada imam, lebih maju daripada imam. Itu yang tidak boleh. Itu walaupun sama-sama masjid, kalau dia lebih maju dari imam tidak boleh. Nah, ya, dipersilakan masuk. Syukran. Nah, jadi itu bedanya kalau masjid sama luar masjid. Kemudian, nah, sekarang ada tambahan. Bagaimana kalau imam di masjid, makmum di luar masjid? Nah, di sini disebutkan, wa idza kana kharijal masjid, au ahaduhuma fil masjid bil masjid wal akhar kharijal masjid, fayuzadu thalatha syurut. Kalau dua-duanya sholatnya bukan di masjid, dua-duanya di luar masjid, di lapangan kah, di rumah kah, di gedung kah, atau satunya di masjid, satunya di luar, maka ada tambahan syarat. Kalau di masjid udah tadi selesai itu pembahasannya kalau sholat di masjid.
Tapi kalau dua-duanya di luar masjid atau satu di masjid satu di luar, itu ada tambahan syaratnya. Di sini disebutkan al-awwal, yang pertama, an la yakuna hunaka ha'il yamna'ur ru'yah, ay yaral ma'mum al-imam aw yara ma'muman akhar yaral imam. Hendaknya si makmum itu harus melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam, atau melihat makmum yang melihat makmum yang melihat makmum terus yang melihat imam. Jadi syaratnya dia harus melihat makmum yang nyampainya sampai melihat imam. Itu kalau posisinya dua-duanya di luar masjid atau salah satunya di luar masjid. Misalnya imam di masjid, makmumnya di lapangan, sholatnya penuh, sampai ke belakang-belakang sana sholatnya. Maka yang sholat di belakang-belakang itu harus melihat makmum terus yang bersambung sampai bisa melihat imam. Itu syarat kalau sholatnya ada di luar masjid. Yang kedua, atsani, yang kedua, yang tadi itu syarat yang kedua, an yumkinal wusul lil imam biduni zirar. Hendaknya dia bisa sampai ke imam tanpa mundur. Kayak tadi yang anda contohkan tuh, tanpa mundur. Kalau pakai mundur tak boleh. Kemudian yang ketiga, an la yazida ma bainahuma ala 300 zira. Hendaknya jangan sampai lebih jaraknya dari 150 meter. Satu zira itu setengah meter. 300 zira berarti 150 meter. Nabi Adam tuh tingginya 30. Nabi Adam tuh tingginya 60 zira. 60 zira berarti 30 meter tinggi maksud Nabi Adam. Masuk Masjid Al-Aqsa sangkut Nabi Adam. Nabi Adam tuh tingginya 30 meter. Tinggi ya. Ya, makanya nanti di akhirat tuh di surga, penghuni surga tuh kiri 4. Badan seperti Nabi Adam, besar tinggi semuanya. Wajah seperti Nabi Isa, wajah seperti Nabi Yusuf, wajah seperti Nabi Yusuf. Tak ada buruk. Orang buruk tak ada dalam surga. Tidak ada. Semuanya ganteng. Perempuannya cantiknya setara dengan ganteng Nabi Yusuf. Tuh. Umur seumuran Nabi Isa, sekitar 35. Maka orang tua tak ada masuk surga. Tak ada. Makanya Nabi Muhammad pernah ditanya sama nenek-nenek. Nabi Muhammad pernah ditanya sama nenek-nenek. Nabi Muhammad itu bergurau enggak? Nabi Muhammad ditanya sama nenek-nenek, "Ya Rasulullah, apakah saya ini di surga?" Kata nenek-nenek. Rasulullah jawab, "Nenek-nenek tak ada di surga," kata Nabi. Betul, Nabi gurau tak bohong. Nenek-nenek tak ada di surga, kata Nabi. Nangis nenek itu. Ya Allah, Rasulullah benar Rasulullah. Rasulullah jelaskan, kalau masuk surga tuh semuanya jadi muda. Jadi muda semuanya. Seumuran sekitar umuran Nabi Isa 35. Yang tua-tua muda, yang uban-uban hitam semua rambutnya. Yang udah lemah-lemah gantong sarung tinju, panjang pasang kayak sarung tinju. Kuat lagi semuanya. Siap bertempur semuanya. Ya. Yang keempat, bahasanya bahasa Nabi Muhammad. Badan Nabi Adam, umur Nabi Isa, ketampanan Nabi Yusuf, bahasa Nabi Muhammad, bahasa Arab. Beb, anda tak bisa bahasa Arab, Beb. Masuk kubur langsung bisa bahasa Arab. Masuk kubur langsung bisa bahasa Arab. Man Rabbuka. Kalau amalnya bagus langsung jawab Allah. Kalau amal tak bagus tak bisa jawab. Biar udah latihan di dunia. Udah latihan, Beb, anda dah hafal lah, Beb. Man Rabbuka Allah, wa man nabiyuka Muhammad. Dah hafal, tak bisa. Tergantung amal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut ditutup, tangan yang ngomong, kaki yang bersaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Mulut ditutup, amal tergantung amal. Jadi anggota badan yang menjawab. Dah. Sekarang kalau dia di luar masjid, hendaknya jangan lebih jaraknya 150 meter. Wa idza kana dakhilal masjid fala tadurru ziyada ala 300 zira takriban. Tapi kalau makmumnya dan imamnya sama-sama di masjid, maka tidak pengaruh walaupun jaraknya lebih dari 150 meter. Tidak pengaruh. Misal
Ini makmum tu, kayak Masjid Nabawi tu. Masjid Nabawi kan panjang tu. Kalau sekilo ada kali panjang. Panjang kan Masjid Nabawi tu. Kemudian misalnya imam nih, imam makmum sop pertama, makmum sop kedua. Tahu-tahu yang sop ketiga ni dia solat saking besar di masjidnya, dia berada di ujung sana solatnya, di ujung masjid. Antara sop kedua sama jarak dia tu sekilo, tapi masih dalam satu masjid. Sah tak solat dia tu? Sah solatnya. Cuman sayang tak dapat pahala berjamaah. Cuman solatnya tetap sah, dia ngikut imam, cuma tak dapat pahala berjamaah, kejauhan. Nah, kemarin jaraknya berapa? 1,5 meter. Antara sop itu 1,5 meter, jangan lebih. Nah, kemudian wa idza kana kharijal masjid. Tapi kalau di luar masjid, wa tadurru ziyada ala 300 zira, maka mempengaruhi kesahan solatnya kalau lebih daripada 300 zira atau 150 meter. Kalau di luar masjid, kalau lebih dari 150 meter tidak sah solatnya. Wa idza kana ahaduhuma dakhilal masjid. Nah, kalau yang satu dalam masjid, wal akhar kharijahu, yang satunya di luar. Imam di masjid misalnya, makmumnya di luar. Bagaimana tuh? Fatadurru aidan az-ziyadah ala 300 zira. Juga sama, bisa batal sholat berjamaahnya kalau lebih dari 150 meter. Jadi kalau dua-duanya di luar masjid, atau satu di masjid, satu di luar, maka itu berpengaruh terhadap kesahan sholat berjamaah. Tidak sah sholatnya kalau lebih dari 150 meter. Wa tuhsabul masafah huna min akhiril masjid, la min akhiris shaffin fil masjid. Nah, tapi yang dihitung jarak itu, nih perhatikan nih, yang dihitung jarak itu bukan dari akhir shaf, tapi daripada akhir shaf masjid. Min akhiri masjid, bukan dari akhir shaf masjid, akhir batas masjid. Jadi saya ulangi, kalau dia sama-sama di masjid, perhatikan ya, yang pertama kita bahas nih, dia sama-sama di masjid, imam sini, makmum shaf pertama, dia ujung sana, lebih dari 150 meter, tapi masih dalam masjid, sah sholatnya. Dia ngikut dari jauh, sah tak sholatnya? Sah, cuma tak dapat pahala berjamaah, tapi sholatnya sah. Lebih dari 150 meter tuh, Beb. Iya, sah. Kenapa? Masih sama-sama satu masjid, sah. Ya. Yang kedua sekarang. Yang kedua, dua-duanya di luar masjid. Dua-duanya di luar masjid. Itu tidak boleh lebih dari 150 meter. Mana jaraknya? Makmum terakhir. Jadi makmum terakhir, misalnya ini imam, ini shaf pertama, shaf kedua tak ada, terus dia di sana lebih dari 150 meter mengikuti imam ini, tidak sah. Kenapa? Karena jarak dia dan makmum terakhir itu lebih dari 150 meter, tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena di luar masjid. Ya. Sekarang yang ketiga, satu di masjid, satu di luar. Itu bagaimana? Nah, kalau yang satu di masjid, satu di luar, ini imam sini, ini makmum shaf pertama, shaf kedua, ketiga, keempat tidak ada. Dia sholatnya jauh. Dari mana ngukurnya? Dari mana ngukurnya? Bukan dari shaf kedua, ngukurnya dari ujung batas masjid. Dari ujung batas masjid. Ini ujung batas masjid sampai ke jarak dia itu berapa meter? Kalau tidak lebih dari 150 meter, sholatnya masih sah. Misalnya ada orang tak mau keluar dari rumah, di situ belakang, dia ikut sholat, dia ngelihat imam, ngelihat. Kata dia kan syaratnya harus ngelihat imam tuh, ngelihat imam, sholat dia, atau ngelihat makmum nih gerak-geriknya, ngelihat. Misalnya ini masjidnya terbuka, misalnya ya, tidak ada dindingnya, kan bisa lihat ya. Jaraknya dia antara dia dan akhir masjid tidak lebih dari 150 meter, sah sholatnya, cuma tidak dapat pahala berjamaah, sayang lah, tapi sah. Tapi kalau lebih dari 150 meter antara dia dan akhir masjid, itu tidak sah sholatnya. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, kalau tidak paham nanti boleh ditanya, insya Allah. Kemudian,
Kemudian di antara permasalahan dalam sholat berjamaah, masail min syurutil jamaah, di antara permasalahan sholat berjamaah, perhatikan, al-babul mughlaq fil masjid la yadur. Pintu yang ditutup di masjid itu tidak pengaruh, tidak apa-apa. Wa ammal musammar fayudur. Tapi kalau pintunya dipaku, dikunci, itu bermasalah. Nah, jadi kalau ada orang nih sholat berjamaah, biasanya kan banyak sekarang kan masjid pakai AC ini, biar sejuk, ditutup semua pintunya. Tapi tidak dikunci, bisa didorong. Macam ini kan bisa didorong nih. Ini kan bisa dorong tarik. Nah kalau ada orang sholat kayak tadi tuh di luar, pintunya gitu kan tuh, sah yang sholat di luar tuh? Sah. Kenapa sah? Karena pintunya tak dikunci, dia masih bisa sampai ke imam. Kenapa bisa sampai ke imam? Tinggal dorong ya, kan terbuka masjidnya. Yang tak boleh itu kalau pintu dikunci atau dibaku, tidak bisa dibuka. Nah itu baru yang sholat di luar tidak sah sholatnya, harus dibuka pintunya. Tapi kalau pintunya hanya dirapatkan saja kayak seperti ini, dirapatkan, didorong terbuka, itu masih sah yang sholat di luar, sah sholatnya. Nah, jadi berarti kalau sholat nanti itu misalnya penuh masjid nih, kalau Jumat biasanya orang yang sholat di luar, pintu tidak perlu dibuka, tidak perlu dibuka, rapatkan saja, sah yang sholat di luar karena masih bisa didorong pintunya. Wa idza kana bainahuma ha'il yamna'ul mulur ka zujajin fil masjid fayadur. Wa in 'alima al-ma'mum intiqalati imamiha. Tapi kalau dia tidak bisa sampai ke masjid, ditutup semua, walaupun ada kaca seperti ini, tapi dikunci semua, tidak sah yang sholat di luar. Beb, kan ada kaca, Beb, dia bisa ngelihat imam. Bukan masalah bisa ngelihat imamnya, dia itu tak bisa sampai ke imam. Itu masalahnya. Jadi walaupun dia bisa ngelihat, tapi kalau dia tidak bisa sampai ke imam, itu yang buat dia tidak sah sholat berjamaahnya. Nah, jadi harus salah satu pintu harus ada yang jangan dikunci, walaupun dirapatkan saja. Kemudian, entah. Nah, ini udah kita bahas kemarin nih. Orang yang mendapatkan sholat berjamaah itu idrakur rak'ah. Orang yang dikatakan mendapatkan satu rakaat itu orang yang dikatakan mendapatkan tudraku aslu fadilatil jamaah bi idraki juz'in minas shalah ma'al imam ma lam yusallim. Nah, itu yang pertama, orang dikatakan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah selama dia masih mendapatkan imam itu dalam posisi sholat, walaupun imamnya sudah tasyahud akhir. Yang penting sebelum assalam, salamu alaikum, belum sampai kum, dia misalnya ada imam nih, assalamu Allahu akbar, dapat dia. Yang penting belum kum ya. Kalau udah kum sampai ke mimnya itu kum, dah dapat dia. Jadi kalau imam masih tahiyat akhir, jangankan tahiyat akhir, udah salam dia, assalamu Allahu akbar, kata dia, dapat dia. Yang penting belum kum. Nah, jadi itu orang masih mendapatkan sholat berjamaah. Nah, kemudian idrakur rak'ah. Nah, ini sering kita bahas nih. Idrakur rak'ah, orang dikatakan dapat satu rakaat, yaitu iza adrakal ma'mumu al-imama ghairal muhdis raki'an. Jika dia mendapatkan imam, artinya jika makmum mendapatkan imam bukan dalam keadaan hadas, dalam keadaan ruku. Jika makmum mendapatkan imam dalam keadaan ruku, wa tuma'anna ma'ahu, dan dapat tumakninah bersama imam, qabla irtifa'ihi, sebelum dia mengangkat an aqallir ruku', dia mengangkat kepalanya minimal ruku'. Dia mengangkat dikit kepalanya dan tidak dapat tuh satu rakaat. Saya kasih contoh. Imam sholat, sering ini kita bahas. Imam sholat, makmum pun masuk, imam ruku, Allahu akbar, makmum langsung ruku, Allahu akbar. Nah, dia harus tumakninah sebentar ruku sama imam, harus dapat.
Kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar. Dapat tuh, berarti dapat rakaat itu. Tapi kalau tidak dapat tumakninah, contoh Allahu Akbar, imam ruku, makmum pun ruku, Allahu Akbar, imam langsung naik. Tidak dapat tuh. Kenapa tidak dapat? Bukan tidak dapat jamaahnya, tidak dapat rakaat itu. Jadi kalau dia masuk rakaat pertama, berarti kan dia masuk rakaat pertama, imam rakaat pertama nih, makmum masuk, imam ruku, Allahu Akbar. Pas makmum ruku, Allahu Akbar, imam naik. Tidak dapat tuh berarti rakaat itu. Ya udah, dia lanjutkan tetap sholatnya ikut imam. Cuman berarti dia kurang satu rakaat. Nah, nanti imam salam, dia tambah satu rakaat, dan dia itu dianggap tidak dapat rakaat tersebut. Dan ini banyak orang tak tahu. Karena saya sering menegurkan orang masalah ini nih. Jadi saya biasanya tuh sholat di masjid, belakang misalnya kan, masuk masjid orang udah sholat berjamaah. Sholat kita sering bukan sekali, sering. Begitu imam hampir rukuk, kita takbirkan Allahu Akbar. Kalau udah terlambat tuh jangan baca doa iftitah lagi, langsunglah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ruku imamnya. Ya udah langsung ruku kita. Langsung ruku. Allahu Akbar. Ruku. Nah, ini ada orang, sering saya itu, ada orang sama-sama saya masuk sholatnya. Saya masuk sholat, dia takbir Allahu Akbar. Imam ruku, saya ruku. Dia tidak ruku. Dia menyelesaikan Fatihahnya. Salah tuh, sebenarnya tidak usah diselesaikan Fatihahnya. Langsung ruku, tapi dia selesaikan Fatihahnya. Ya saya udah ruku nih. Nah, ikut sholat. Berarti kan saya tak ada ketinggalan rakaat tuh. Imam salam, saya salam. Dia pun ikut salam. Itu sering tuh, saya bilang langsung, harus tegur. Baik-baik bilang, Pak, tambah satu rakaat lagi. Nanti saya jelaskan. Tambah dulu. Gimana hukumnya? Boleh, walaupun dia udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung suruh berdiri. Yang penting dia belum melakukan yang membatalkan sholat. Apa contohnya? Belum banyak ngomong. Jangan diajak debat. Jangan diajak debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tambah satu rakaat Pak. Langsung gitu, Pak tambah satu rakaat, nanti saya jelaskan. Jangan langsung jelaskan itu, Pak, Bapak tuh kurang satu rakaat Pak. Tadi tuh Bapak tuh, ini panjang kayak cerita nih. Tadi Bapak tuh tak dapat ruku. Nanti ujung-ujung dia jawab, oh iya ke, masa begitu? Udah habis aja. Udah habis tuh, harus ngulang lagi dari pertama dia sholat. Harus ngulang dari pertama lagi. Makanya bilang gitu ya, Pak, Bapak tambah satu rakaat, nanti saya jelaskan. Nah, udah dia nambah, langsung ya. Gimana nambahnya? Enggak usah takbiratul ihram lagi, enggak usah niat lagi, enggak usah niat. Langsung takbir ya. Kata dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan bilang, Bapak kurang satu rakaat, tambah nanti saya jelaskan. Langsung berdiri ya, Pak, langsung takbir, enggak usah niat. Langsung macam sholat biasa. Allahu Akbar. Baca lagi Al-Fatihah. Terus ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya sampai tahiyat akhir dia salam. Nah, habis itu kita jelaskan. Bilang, Pak, maaf nih, tadi tuh saya dapat ruku sama imam, dapat tumakninah ruku sama imam. Bapak tuh, imam udah naik, Bapak baru ruku, itu tidak dapat satu rakaat. Nah, gitu jelaskan. Nyampaikan ilmu Rasulullah. Kita udah tahu kan? Kita udah tahu, kita sampaikan. Nah, kalau udah tahu tidak disampaikan, namanya kitmanul ilm. Orang udah tahu tapi tak nyampaikan, berarti dia menyembunyikan ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu itu diancam sama Nabi Muhammad, nanti akan diikat dengan tali dari api neraka. Diikat, ditarik dengan tali api neraka. Makanya kalau tahu, sampaikan. Nah, kasih tahu baik-baik lah. Kalau masih tak terima, udahlah. Kita cuma tugasnya nyampaikan. Hidayah dari Allah SWT. Tapi kalau kita baik-baik sampaikan, selama ini sih, ketika kita nyampaikan baik-baik, nerima lah dia. Yang penting kita sampaikan baik-baik kan, niatnya untuk baik-baik. Nah, ada juga biasa yang saya sering lihat tuh, kalau sholat di masjid tuh, di sini tak ada, biasanya itu maaf. Biasanya kalau ada orang sholat pakai celana, ya maaf nih Pak ya. Biasanya saya sering lihat tuh di masjid tuh, kalau sholat pakai celana tuh biasanya ketika dia ruku atau sujud tuh terangkat nih kaosnya. Terangkat, kaosnya kan kebuka nih belakangnya. Yang biasa kalau kaos orang panjang tuh enggak, biasa kalau kaosnya pendek tuh, ketika dia begini nih kan terangkat tuh. Terangkat kan kebuka tuh auratnya. Nampak? Itu batal sholatnya. Yang namanya aurat laki-laki kan ketika sholat kan antara pusar dan lutut. Yang namanya antara pusar tuh sekelilingnya nih dari sini sampai sini. Nah. Ini kan? Saya kasih contoh nih, maaf, saya belakang nih, maaf. Ini pusar nih. Kan gini. Nah, sampai sini. Sampai sini kan. Nah, berarti kalau orang sholat terbuka sininya,
akan batal sholatnya. Terbuka auratnya tuh. Nah, itu perlu diperhatikan dan itu banyak terjadi. Kemudian juga yang sering terjadi itu ketika sujud. Sujud itu anggotanya kan 7 anggota sujud. Jidat, ini 2, kan? 3 ada. Nih 4, 5. Kemudian dalam-dalam jari kaki. Harus gini, walaupun 1 jari. Harus gini dalam-dalamnya. Jangan digantungkan gini. Jangan pakai ujung jari. Atau pakai kuku begini. Atau kadang-kadang jarinya tak nempel, diangkat begini. Itu tidak sah tuh. Harus begini nih. Walaupun 1 jari, walaupun jempol misalnya atau jari telunjuk tengahnya, harus gini. Nah, itu banyak terjadi tuh. Yang seperti itu tuh sering kita temukan yang membuat sholatnya tidak sah. Nah, kalau kita tahu kita tegur. Kalau tidak tegur tanggung jawab di akhirat nanti. Orang sholatnya salah, kita tahu tapi kita tidak tegur. Tegur kan baik-baik. Urusannya diterima dan terima, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tahu kita tegur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau ada pertanyaan dipersilakan habis azan kita dengarkan azan.